warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, berjumpa lagi kita dalam acara podcast yang sudah kita tunggu-tunggu, podcast kesehatan dalam Islam. Saat ini kita akan membahas tentang kandungan alkohol dalam obat. Teman-teman pernah nggak sih saat sakit lalu mau minum obat dan saat membaca obatnya ternyata di situ mengandung alkohol? Kemudian berpikir, loh ini obatnya halal atau haram ya? Kan di Islam mengharamkan meminum alkohol. Tapi tenang saja, nggak usah panik sampai tidak mau minum obat. Hari ini kita akan membahas semuanya tentang kandungan alkohol di dalam obat tersebut, halal atau haram. Saat ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Dr. Muflihah Rizkawati, Magister Biomedis. Mari kita sapa bersama. Assalamualaikum Dr. Rizka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat Mbak Lina? Alhamdulillah sehat dokter. Ya, nanti diskusinya tentang apa nih Mbak Lina? Tentang obat yang mengandung alkohol itu halal atau haram ya dok ya? Oke. Memang ini topik yang cukup menarik ya. Karena kalau berbicara tentang obat pasti semua orang itu pernah gitu ya, walaupun sekali dalam hidupnya mungkin mengkonsumsi obat. Tapi tentu kita harus hati-hati dalam memilih obat karena tentu kita sebagai umat muslim punya aturan ya, punya ajaran-ajaran Islam yang mana ada hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan kita konsumsi ya. Dan nanti tadi kalau berbicara tentang alkohol gitu ya, memang ada beberapa obat yang dia mengandung alkohol. Di dalam surat Al-Maidah ayat 90, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal anshabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya ya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras atau khamar, berjudi, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Nah, tentunya definisi di sini yang harus kita hindari adalah minuman keras ya, khamar, yang mana sengaja dikonsumsi untuk memabukkan gitu ya tujuannya. Rasulullah juga mengajarkan di dalam suatu riwayat hadis gitu ya, riwayat Muslim, kullu muskirin khamru wa kullu muskirin haramun. Jadi sudah tegas di situ dijelaskan bahwa khamar itu yang sifatnya memabukkan itu adalah haram. Kalau kita lihat perbedaan khamar dan alkohol ini apa sih sebenarnya ya, Mbak Lina? Jadi khamar itu adalah memang sesuatu minuman, sesuatu yang berbentuk cair yang sengaja dibuat ya untuk mendapatkan efek memabukkan, dan ini yang dilarang di dalam Islam ya. Sehingga khamar ini bisa menjadi jalan untuk seseorang itu berbuat keburukan, sehingga dalam syariat Islam tentu ini dilarang. Nah, kalau kita berbicara tentang alkohol yang ini sifatnya bahan kimia gitu ya, ini ya. Alkohol ini tentu turunannya banyak, jadi dia bukan turunan khamar. Jadi dia turunannya banyak, bisa dari etanol ya. Manfaat utamanya adalah sebagai solvent atau dia pelarut. Jadi zat aktif di dalam obat tersebut tidak bisa dengan mudah dilarutkan dengan air, sehingga kita butuh pelarut tambahan ya. Di sini adalah turunan dari alkohol yaitu etanol, yang mana harapannya nanti kalau ditambahkan etanol di sini atau alkohol itu obatnya akan bisa lebih stabil dan nantinya bisa digunakan sebagai obat yang tentunya punya manfaat bagi orang yang sakit gitu ya. Jadi dari tujuannya sendiri tentu berbeda dengan khamar tadi. Kita kan kalau sebagai umat muslim kan segala hal tergantung kepada niatnya juga ya Mbak ini. Betul, ya. dokter. Tergantung niatnya mengkonsumsi si alkohol yang sedikit ini yang terkandung di dalam obat ini untuk apa gitu ya. Tentunya bukan untuk tujuan yang memabukkan tapi untuk tujuan kesehatan gitu ya. Kalau kita belajar ya dari segi kesehatan dan juga dari segi fikihnya, berarti kita meyakini bahwa syariat Islam itu kalau di Indonesia itu sudah diatur oleh MUI ya. Betul. Nah, kita menjadikan MUI ini sebagai rujukan dasar-dasar hukum Islam yang kita
yakini, kita jalani. Nah, MUI sendiri sudah mengeluarkan fatwa tahun 2018 yang berkaitan dengan penggunaan alkohol. Ini ada di nomor 11 dan nomor 40 tentang bagaimana produk alkohol ini kemudian diatur sedemikian rupa sehingga alkohol ini digunakan dengan bijaksana gitu ya. Nah, MUI ini sebenarnya sudah membagi kategori obat yang mengandung alkohol ini ke dalam beberapa kategori. Kategori pertama bisa digunakan sebagai obat luar. Contohnya misalnya ya, kita gunakan hand sanitizer misalnya ya, itu kan ada kandungan alkoholnya juga untuk antiseptik. Nah, untuk swab gitu ya. Nah, sehingga ini sifatnya adalah halal, boleh digunakan gitu ya. Karena alkohol yang digunakan di sini adalah tentunya bukan alkohol dari turunan Hammer yang sifatnya memabukkan. Terus kemudian kategori yang kedua adalah obat yang diminum. Ya, jadi obat dalam ini ya, nanti bisa dikonsumsi dalam bentuk sirup biasanya. Karena tadi fungsinya untuk pelarut tadi ya. Kalau kita mau mengkonsumsi obat sirup, nanti kita bisa perhatikan ingredientsnya ya Mbak ya. Bahan-bahannya itu apa aja yang ada di situ. Kalau memang dia mengandung etanol atau mengandung alkohol, nanti bisa kita lihat di situ. Persentase kandungannya biasanya sangat kecil sekali, kurang dari 1%. Bisa kita simpulkan ya dari diskusi kita tadi ya yang sudah kita dengarkan bersama. Jadi bagaimana kita sebagai umat muslim tentunya dalam mengkonsumsi suatu obat misalnya ya, kita tentu harus memperhatikan apakah apa yang kita konsumsi ini diperbolehkan secara syariat atau tidak. Dan MUI sudah menjelaskan tentang hal tersebut ya, sehingga ketika memang tujuan kita adalah untuk berobat gitu ya dalam tujuan kesehatan, tentunya ini menjadi hal yang diperbolehkan. Tapi tentu kita tetap wajib untuk selalu memastikan 3 hal di sini. Yang pertama, kita tentu harus mengusahakan bahwa segala hal yang kita konsumsi, baik itu makanan ataupun minuman, ya salah satu contohnya adalah obat, itu harus mengandung logo halal. Dan di situ tertera kalau bisa gitu ya, kita cari yang free alkohol. Tapi kalau memang obat ini sangat kita butuhkan dan ada kandungan alkoholnya, tentu ada batasan kadar alkohol yang diperbolehkan. Kemudian yang kedua, tentu harus selalu konsultasi dengan dokter, obat apa yang tentu kita butuhkan, apakah ada alternatif obat yang lain selain obat tersebut misalnya. Dan kemudian yang ketiga adalah pahami fungsinya, bahwa kita harus yakin bahwa ketika kita mengkonsumsi alkohol ini kita benar-benar membutuhkan obat ini. Dan niat kita tentunya adalah untuk kesehatan. Dan dengan ketika kita sehat, maka kita akan bisa melakukan lebih banyak ibadah lagi. Nah, sehingga tujuan dari kita mengkonsumsi minuman tadi atau obat tadi bukan untuk tujuan yang memabukkan, tapi tentunya untuk tujuan kesehatan. Ya, begitu Mbak Lina diskusi kita hari ini. Alhamdulillah, terima kasih dokter penjelasannya. Sekarang kita sebagai masyarakat bisa lebih tenang seperti itu dokter. Ya, Terima kasih. semoga bermanfaat diskusi kita hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat dokter. Ya. Sampai bertemu lagi di acara podcast berikutnya. Ya. Mari kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.